نحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية وأضحت عن قصائد المعيشة والرواية ونصلي ونسلم على من أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Pertama dan pertama sekali, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah berikan kepada kita semua nikmat beserta karunia-Nya, sehingga kita semua dapat menaikkan tangan kita yang luar, melangkahkan kaki kita yang keluar, sama-sama menuju ke masjid agar sama-sama kita cintai dalam rangka melakukan salat Isya dan salat Maghrib berjamaah. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang bunyi: Bismillahirrahmanirrahim. Wa istadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu syukuri nikmatku, maka bertambah nikmatku. Akan tetapi jika kamu syukuri nikmatku, maka ingatlah azabku sangat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, setiap apa yang Allah berikan kepada kita semua harus kita syukuri. Walaupun apapun musibah yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri. Supaya Allah menambahkan nikmat kepada kita, dan selalu ingatlah jika kita syukuri nikmatnya, bahwasanya azab Allah itu sangat pedih ibu-ibu, bapak. Selanjutnya, salawat beriringkan salam tidak dapat kita hadirkan. Kita kirimkan, kita langsungkan kepada pucuk pimpinan umat Islam dunia yang bergelarkan ayat amin yang berkirimkan hadis Allah. Mari kami ke Makkah Madinah, itu berlian ke dalam surga. Dan rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, panglima di waktu perang, imam di waktu salat. Dan rela mematikan darah, menjadikan anak panah, berselimutkan pedang demi menegakkan kalimat tauhid yang berbunyi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang ingin kita Habib dan Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah seorang proklamator yang tidak pernah menaiki motor, tetapi menaiki unta dan ekor. Ialah seorang proklamator yang tidak pernah memakai dasi, tetapi menggunakan sorban yang dililit di atas peci. Yang gagahnya tidak banding, yang taatnya tidak banding. Dijelaskan di dalam kitab Mustalah Hadis halaman 4 bagian sebelah kanan 3 dari atas. Hadis ke-1581 yang berbunyi Al-Baqir mengungkir doa indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang paling pelit kata Nabi bukanlah orang yang sepeda baru diiringi istri 4 tidur di masjid, bukan itu orang paling pelit kata Nabi. Orang yang paling pelit kata Nabi adalah ketika namanya disebutkan yang dia tidak mau bersolat kepadanya. Itulah orang yang paling pelit kata Nabi. Jadi alangkah baiknya sebelum kita memulai kultum saya atau mulai ceramah saya pada hari ini, alangkah baiknya kita bersolat dalam mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak yang berakhir kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati Ustaz Masjid Al-Ikhlas, yakni Ustaz Muhammad Naim. Selanjutnya saya hormati seluruh pengurus Masjid Al-Ikhlas beserta jajarannya, dan juga yang khusus seluruh ibu-ibu, kawan-kawan, adik-adik, abang-abang yang dapat hadir pada hari ini juga saya hormati. Baiklah, dan kamu terpanjang dalam kata-kata al-muqaddimah, langsung saja masuk ke judul ceramah saya yang berjudul Puasa dan Asal Mula Bala Kait Kemuliaan. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, wajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diberikan atas orang sama-sama agar kamu bertakwa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, Allah telah mewajibkan kepada kita semua orang-orang yang beriman untuk melakukan ibadah puasa sebagaimana yang diberikan atas orang sebelum kita. Jadi semenjak orang tua, nenek-nenek kita, bukan nenek kita, Allah telah menetapkan kepada kita semua yang ingin melakukan ibadah puasa supaya kita bisa makin lebih bertakwa. Dan juga jelas di dalam kitab Fathul Bari bahwasanya pengertian puasa secara bahasa adalah menahan, sedangkan secara syarak adalah menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa dengan niat tertentu, dan diperbolehkan berpuasa oleh orang Islam dengan syarat yakni balik, belajar, dan juga suci dari haid dan juga nifas. Dan juga jelas di dalam kitab fikih yakni kitab Al-Qawaid wa Fikri yang
berpuasa sedangkan ada bagi berpuasa dalam dan lain. Yang ketiga, al-aql. Kita harus juga berakal. Kita sudah pandai membedakan mana yang baik dan juga mana. Yang keempat, adanya al-qudrah ala shaum, yakinnya sama. Namun jika kita tidak sanggup untuk berpuasa seperti orang seperti ibu yang hamil atau ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui dan juga orang sakit atau bahkan lansia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun menggantinya jika di hari yang lain. Dan juga membayar fidyah sebanyak 1 mud atau sebanyak 1 kali Ramadan. Jika dibiarkan sekarang sekitar 10.000 hingga 15.000 rupiah. Dan juga jelaskan bahwasanya fardu wajib berpuasa itu juga ada 4.000 bapak. Artinya itu wajib satu min al-akli wa syarbi wal jima'i wal qadam. Yang pertama, itu. Jadi sebelum berpuasa kita harus berniat dulu. Ada waktu untuk berniat itu malam hari sebelum berpuasa itu bapak. Yang kedua, yakni wajib satu min al-akli wa syarbi. Jangan menahan dari lapar dan minum sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Yang ketiga, yakni walimai. Kita tidak boleh melakukan jima jika dengan cara disengaja. Namun jika melakukannya dalam keadaan lupa, maka hukumnya sama seperti makan dalam keadaan lupa. Yang keempat, yakni al-amrul qayyim, yakni yang mudah yang disengaja. Namun jika mudah dan memang sudah tidak dapat tahan lagi, maka tidak akan membatalkan puasa lagi bapak. Dan juga berpuasa ada sunnah-sunnahnya. Adapun sunnah berpuasa itu ada 3, yakni yang puasa Arab yang dari Ramadan yang artinya malam kemuliaan. Jadi asal malam Ramadan ini ialah pada zaman dahulu Rasulullah SAW sudah berkumpul bersama para sahabatnya dalam suatu majelis ilmu. Kemudian Rasulullah ingin menceritakan kepada para sahabatnya bahwasanya pada zaman dahulu ada seorang pemuda dari Israel yang mana di setiap malamnya ia melakukan ibadah, ia melakukan salat malam kepada Allah SWT, dan aktivitas itu ia lakukan hingga terbit fajar. Dan pada siang harinya ia melakukan perang untuk membela agama Allah, dan aktivitas tersebut dia lakukan selama 10 bulan. Kemudian para sahabat merasa iri dan juga merasa malu. Bagaimana kita bisa mendapatkan pahala yang sama banyak seperti pemuda Bani Israel tadi? Kemudian pada saat itulah turun malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Tapi pada saat itu para sahabat tidak diperlihatkan oleh Allah untuk bisa melihat mereka. Maksudnya bisa melihat mereka hanyalah Rasulullah SAW. Apakah yang berikut ini surat Al-Qadar ayat 1-5 yang berbunyi Alhamdulillah syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim. Inna amdalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar khairun min alfi syahr. Tanzilul malaikatu wa ruh fiha bismillahir rahmanir rahim. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Artinya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada saat itu kami menurunkan para malaikat dan malaikat Jibril untuk mengatur segala urusan yang ada di dunia atas izin sejak malam itu hingga terbit. Jadi setelah mendengar kisah tersebut, setelah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, kemudian Rasulullah menyampaikan atau memberitahu kepada para sahabatnya tentang apa yang wahyu yang baru diturunkan. Kemudian para sahabat pun merasa senang, dan walaupun dengan umurnya yang sedikit, kebanyakan orang yang masuk agama Islam dalam keadaan dewasa, dia pun merasa senang karena bisa mendapatkan nilai atau mendapatkan pahala sebanyak pemuda Bani Israel. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, alangkah baiknya di 10 malam terakhir malam Lailatul Qadar ini kita melakukan memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Kita memperbanyak melakukan dalam Al-Quran. Dan pada waktu lain Rasulullah menjelaskan atau menceritakan kepada para sahabatnya kapan tepatnya tentang malam Lailatul Qadar itu. Akan tetapi Rasulullah lupa atau dilupakan oleh Allah SWT kapan tepatnya tentang malam Lailatul Qadar itu. Rasulullah menjelaskan bahwasanya datangnya malam Lailatul Qadar itu bagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis ke-1855. Bahwasanya tentang malam Lailatul Qadar itu ialah malam Lailatul Qadar dari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir malam bulan Ramadan dan juga di 8 hari terakhir. Dan juga dijelaskan ciri-cirinya oleh Imam yang dijelaskan oleh Rasulullah yang dijelaskan oleh Imam Ahmad hadis ke-21.702. Bahwasanya ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar itu ialah pada saat itu bulan terbit terang, dingin,
dan saya dapat kita bisa rasakan pada diri kita sendiri yang ini yang kita rasakan yang nikmat atau lezatnya beribadah kepada Allah pada malam itu. Tidak seperti malam-malam yang lain atau tidak seperti hari-hari yang lain. Kita merasakan nikmat dan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu bapak-bapak yang sebelum pada 10 hari terakhir malam dan Ramadan ini kita melakukan berbagai ibadah seperti sholat malam, melakukan ibadah sekadang, mengatakan Al-Quran. Mana tahu di 10 bulan terakhir ini kita bisa mendapatkan malam dan Ramadan yang nilai kemuliaannya atau nilai pahalanya ini lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ibu bapak, sebelum saya menutup ceramah atau saya hari ini, izinkan saya berbagi sebuah amalan yang saya dapatkan dari pondok pesantren saya, yakni amalan sebelum berbuka puasa. Yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Azim, Ya Azim, Anta ilahi la ilaha illa ghairuka ighfir li dzambil azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa anta. Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Azim, Ya Azim, yang faedahnya atau hikmahnya ialah insya Allah barang siapa yang membaca lafaz tersebut sebelum berbuka puasa, maka Allah akan hapus segala dosanya seperti bayi yang baru lahir. Dan satu lagi yang artinya saat sahur sebelum makan dan minum kita ada sebuah amanat yang ingin membaca surat Al-Kautsar 3 kali yang faedahnya yakni Allah insya Allah akan mengangkat kita dari lapar dan haus. Allah akan kita dari segala yang dapat meningkatkan puasa. Allah menjauhkan kita dari segala hawa nafsu. Baiklah ibu bapak, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun, kepada para jamaah semua saya mohon maaf. Saya tutupi dengan sebuah pantun. Selamat datang Pak, syukur kepada Nabi. Salam pertama adalah saya buka, salam kedua saya syukur. Billahi taufiq wal hidayah wal tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang faedahnya atau hikmahnya ialah insya Allah barang siapa yang membaca lafaz tersebut sebelum berbuka puasa, maka Allah akan hapus segala dosanya seperti bayi yang baru lahir. Dan satu lagi yang artinya saat sahur sebelum makan dan minum kita ada sebuah amanat yang ingin membaca surat Al-Kautsar 3 kali yang faedahnya yakni Allah insya Allah akan mengangkat kita dari lapar dan haus. Allah akan kita dari segala yang dapat meningkatkan puasa. Allah menjauhkan kita dari segala hawa nafsu. Baiklah ibu bapak, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun, kepada para jamaah semua saya mohon maaf. Saya tutupi dengan sebuah pantun. Selamat datang Pak, syukur kepada Nabi. Salam pertama adalah saya buka, salam kedua saya syukur. Billahi taufiq wal hidayah